Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa hadana lil hidayah. Alhamdulillahilladzi tsabbata qulubana ala millati Rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yuhafizun 'alal qimatil islamiyyah. Allahumma salli ala Muhammadin alladzi huwa sayyidu khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan fa'asa an nakuna bihim asyaddan nasi mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Azam Nasrullah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 dari mata kuliah Ilmu Rasam Utsmani yang diampu oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA Hafizahullah. Maka marilah bersama kita mulai pembahasan kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok bahasan kita kali ini ada 8 pokok bahasan. Kurang lebih ke depannya, untuk gambaran ke depannya dari pokok bahasan ke-7 akan ada beberapa poin-poin yang dialihkan ke pokok bahasan pertama supaya dapat kita fokuskan pembahasan kaidah-kaidah dasar Rasam Utsmani yang ada 18 di pokok ke-7. Maka untuk pokok bahasan pertamanya ada pengantar ilmu Rasam Utsmani, ada hadful waw dan ziyadatul waw. Terus berikutnya ada hasful alif 1, lalu hasful alif 2. Kemudian ada penulisan maqtu dan mausul. Lalu ada penulisan hamzah qat'i, hamzah wasal, ta marbutah dan ta mabsutah dalam Rasam Utsmani. Kemudian ada 18 kaidah dasar Rasam Utsmani. Kemudian yang terakhir ada Mushaf Utsmani dan beberapa persamaan dan perbedaan penulisan dalam Mushaf Madinah dan Indonesia. Maka mari kita langsung memasuki ke pokok bahasan kita yang pertama, yaitu pengantar ilmu Rasam Utsmani. Pengertian dari ilmu Rasam Utsmani. Secara bahasa, rasam itu memiliki arti ejaan atau teknik penulisan. Secara istilah, rasam adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan, dan itu terus berlanjut sampai pembukuannya dengan bantuan tugas para sahabat. Rasam Utsmani juga dapat diartikan sebagai ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan Al-Quran pada masa permulaan Al-Quran dan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pendapat ulama terhadap ilmu Rasam Utsmani. Menurut jumhur ulama, Rasam Utsmani bersifat tauqifi. Pendapat Imam Malik tidak sependapat mengenai mushaf yang ditulis dengan ejaan kontemporer. Tetapi beliau setuju bila mushaf kontemporer tersebut ditulis dengan pencatatan atau dengan berdasarkan pencatatan yang pertama, yaitu Rasam Utsmani, berdasarkan Rasam Utsmani. Lalu Ibnu Khaldun berpendapat bahwa Rasam Utsmani itu lebih bersifat ijtihadi, dan beberapa ulama yang berpendapat ijtihadi juga berpandangan boleh menulis Al-Quran dengan cara imla'i. Seputar ilmu Rasam Utsmani. Para orientalis menuduh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan tuduhan yang tidak benar. Apa itu tuduhannya? Tuduhannya adalah bahwa tulisan-tulisan mushaf adalah rekayasa dari sahabat Utsman. Ketika sahabat Utsman membukukan mushaf berdasarkan metode wahyu, Rasam mushaf yang dibukukan pada masa Utsman itu mencakup seluruh qiraat sab'ah,
sudah mencakup itu, yang diturunkan di tengah umat ini. Setelah selesai membukukan mushaf itu, kemudian mushaf-mushaf itu dikirim ke Mekah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, dan ada yang ke Syam. Setiap mengirim mushaf, Utsman radhiyallahu anhu juga mengirim sahabat menyertai Al-Quran yang dikirim itu sebagai guru untuk mengajarkan mushaf tersebut. Contohnya, seperti Abi Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Lalu ada satu mushaf yang digunakan untuk penduduk Madinah, dan ada satu mushaf yang Utsman miliki sendiri. Sehingga totalnya terdapat 6 mushaf yang beredar pada masa itu, yang disalin pada masa itu, dan penulisan mushaf-mushaf itu dipandu langsung oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu dari mana kita mengetahui asal tanda harokat dalam Al-Quran? Maka untuk mengetahuinya kita dapat lihat dalam kitab At-Tiras ala Dabtil Kharraz. Lalu dari mana asal pembagian seperti juz dan hizb di dalam Al-Quran? Untuk mengetahuinya juga dapat kita lihat di dalam kitab Ghaithun Naf'i, yang juga merupakan kitab Qiraah Sab'ah. Kemudian untuk tokoh yang sampai saat ini tokoh penulis Al-Quran dengan Rasam Utsmani yang masih hidup sampai saat ini, salah satunya adalah Syekh Usman Toha, yang mana ia adalah yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang masih hidup sampai ini, yang kisah termasyhur darinya itu yaitu ketika tangan beliau gemetar ketika menuliskan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Masya Allah. Jadi dikisahkan juga Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais itu memiliki markas seperti kampus gitu, yang di situ dalamnya ada para pengajar, yang ternyata Syekh Usman Toha di sini juga ikut mengajar di situ. Dan setiap kali Syekh Abdurrahman Sudais itu bertemu, dicium tangannya sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Meskipun di Arab itu tidak sebegitu sering di Indonesia, yang kita jumpai ketika hendak menghormati yang lebih tua, maka akan dicium tangannya seperti itu. Tapi di sana juga ternyata ada hal yang demikian seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Sudais. Terkadang Rasam Utsmani berbeda dengan Rasam Imla'i karena adanya kaidah-kaidah khusus dalam Rasam Utsmani. Maksudnya berbeda, cara penulisannya itu berbeda karena ada kaidah khusus dalam Rasam Utsmani. Semua akan menjelaskan bahwa dari segi bacaan dan tulisan mushaf memang betul berasal dari wahyu dan bukan dari ijtihad manusia. Kemudian ada sedikit contoh balaghatul Quran di sini, laisa kamitslihi syai'. Bila huruf tasbih dihilangkan, maka namanya adalah tasbih baligh. Kita umpamakan, misalnya dalam bahasa Arab kita katakan Muhammadun qamarun, maka ia betul-betul persis mirip seperti bulan. Muhammad mirip persis seperti bulan. Tapi bila kita tambahkan ada tasbih atau huruf tasbih seperti kaf dan juga mitlu, maka ia akan semakin menandakan bahwasanya jarak kemiripannya itu lebih jauh. Bila ditambah satu lagi ada tasbih di depannya menjadi 2, itu menandakan semakin jauh lagi kemiripannya atau bahkan tidak mirip sama sekali. Maka dari penggalan ayat tersebut, ketika huruf tasbih tersebut disebutkan bahkan bertingkat, artinya menandakan perumpamaan baik jauh maupun dekat tidak serupa sedikit pun dengan Allah. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ada hadful waw dan ziyadatul waw. Pada bab hadf di sini akan ada beberapa huruf seperti waw yang dihilangkan, alif yang dihilangkan, atau ya yang dihilangkan. Tetapi meskipun dihilangkan atau dibuang, ia akan diberikan ganti penulisannya dengan misalnya seperti alif yang dibuang dengan
alif yang berdiri. Nah, itu menandakan bahwasanya ia tetap harus dibaca panjang. Seperti itu. Dan adapun tentang ziyadatul waw, ada juga penambahan huruf seperti huruf waw, yang ia itu meskipun bertambah penulisannya huruf waw, tetapi dia tidak dibaca panjang, hanya penambahan penulisan saja, tapi tidak dibaca panjang jadinya. Maka mari kita lihat secara seksama. Hasful waw, harfu hazaf waw dengan waw yang muttafaq alaih. Mufrad mukarrarah, waw mufrad yang memang asli bawaan dari kata tertentu dalam tasrifnya. Misalkan seperti kata da'a yad'u. Maka di fi'il mudhari'nya itu yad'u ada wawnya aslinya. Sebenarnya dalam ilmu sharaf itu terdapat huruf waw. Tetapi di dalam penulisan Rasam Utsmani, selama bentuknya tidak jamak, maka waw tersebut dihilangkan menjadi yang tertulis di sini tanpa waw, jadi yad'u saja. Maka ini yang muttafaq, disepakati bahwasanya yang memang asli bawaannya dari kata tertentu dalam tasrifnya, yang dia itu tidak berbentuk jamak, tapi dia ada memang bawaan huruf wawnya, maka ia tidak ditulis. Seperti itu. Itu yang muttafaq. Adapun yang mukhtalaf fih atau yang ada perselisih pendapat, yang ada yang membolehkan untuk dihilangkan, ada yang mengharuskan atau ada yang membolehkan untuk menuliskan huruf wawnya itu. Kondisinya seperti ini, yaitu waw mukarrarah, 2 waw yang dia itu kondisinya yang pertama harus berdampingan secara penulisan, betul-betul berdampingan sampingan seperti itu ya. Misalnya pada kata Dawud dan al-mau'udah. Kemudian yang kedua, ada waw yang jatuh setelah dhammah. Jika ada satu syarat yang kurang, maka wawnya tidak dihapus. Maka dua syarat ini bila ada, maka ia dapat menjadi mukhtalaf fih, yang boleh dia itu dituliskan wawnya ataupun dibuang wawnya, seperti itu. Tapi jika salah satu syaratnya itu hilang, maka gugur. Dalam artian wawnya tidak dihapus, tetap harus ditulis. Kemudian kita beralih ke ziyadatul waw, yang di sini ada muttafaq alaih yang disepakati, dan juga yang ada juga mukhtalaf fih ya. Untuk ziyadatul waw di sini itu semua kalimat seperti ulu, uli, ulaik. Meskipun ada penambahan, ada bertambah huruf waw di situ setelah alif, misalnya ulu seperti itu, tapi ia tetap tidak dibaca, sehingga dia tidak dibaca panjang. Tetap saja dibacanya singkat seperti ulu, uli, ulaik. Seperti itu. Kemudian ada ziyadatul waw mukhtalaf fih, yang ada perbedaan pendapatnya para ulama. Misalnya seperti lafaz sa'urikum atau usallibannakum. Meskipun ada beberapa pendapat yang ada yang membolehkan menghilangkan huruf wawnya, ada yang membolehkan untuk menambahkan penulisan huruf wawnya, tetapi yang rojihnya adalah ada muziyadah, yaitu tidak ditambah sama sekali penulisan huruf waw di dalamnya. Nah, dengan belajar ilmu Rasam Utsmani ini, kita dapat semakin meyakini bahwa Al-Quran sampai tulisannya pun betul-betul dijaga oleh Allah. Kemudian kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu hasful alif 1. Pada pembahasan hasful alif, sebagaimana disebutkan di awal tadi, maka sekalipun ia dibuang penulisannya, tetapi ia tetap diberikan ganti untuk tetap dibaca panjang, sebagai bentuk bahwasanya memang betul masih ada hurufnya di situ. Alif, beberapa kaidah hasful alif. Alif dihilangkan ketika dihadapkan pada beberapa kondisi berikut. Yang pertama, di antara dua huruf lam atau baina lamaini. Maksudnya apa di sini? Bila kita perhatikan di contoh di sini ada kata halalun dan zilalun. Asal katanya itu yang di sebelah kanannya itu dia ada alif di tengahnya. Tetapi bila kondisinya seperti ini baina lamaini, maka dalam Rasam Utsmani ia penulisannya dibuang alifnya, sehingga bila kita lihat sekilas dia terlihat tanpa alif di situ. Jadi halalun
tanpa alif di situ. Jadi ha, lam dan lam penulisannya. Dan juga zilalunnya juga. Zilalun terlihatnya tetapi tetap dibacanya panjang zilalun. Kemudian ada penanda ganda yaitu musanna. Di sini ada contoh misalnya lasahirani. Hazaf alif ini berlaku bila alif musanna berada di tengah, seperti lafaz lasahirani. Bila alif musanna berada di ujung, seperti lafaz fantolako, maka alifnya tetap atau itsbatul alif, sehingga hadful alif tidak berlaku. Maka yang berlaku pada penanda ganda di sini hanya yang berada di tengah tanda alif musannanya. Sedangkan bila di ujung seperti fantolako dan sebagainya, selama dia di ujung maka ia berlaku itsbat alif dan tidak berlaku hasful alif. Kemudian ada dhamir nahnu. Kemudian ini mirip seperti yang tadi di penanda ganda tadi itu. Pada dhamir nahnu di sini adalah bila posisinya di tengah, maka ia akan penulisannya akan dihadzafkan atau akan dibuang. Seperti pada kondisi musanna, bila alif pada dhamir nahnu berada di tengah seperti lafaz alamnahu, maka hazaf alif itu berlaku. Lalu apabila alif pada dhamir nahnu berada di ujung seperti lafaz yang ataina, contohnya, ini lebih tulisan di sini, maka alifnya tetap dan hadzaf alif tidak berlaku. Kemudian ada yang keempat, kondisi keempat di sini hadzafnya adalah tentang angka, yaitu pada angka tertentu ya. Bila kita lihat di contohnya di sini ada samaniyata azwaj dan salasata ayyam. Nah, pada setiap lafaz angka yang terdapat huruf alif di tengahnya, seperti angka salasa, samaniyah, maka hadzaf alif berlaku padanya. Maka contohnya seperti yang diteruskan di situ, samaniyah tanpa alif dan salasa tanpa alif. Tapi tetap dibacanya juga panjang, samaniyah dan juga salasa. Tentunya pada penulisan Rasam Utsmani ini memiliki berbagai kaidah khusus di dalamnya yang telah dikemas dengan sebaik-baiknya oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sehingga dapat diriwayatkan sampai kepada kita saat ini. Kemudian pembahasan hasful alif yang kedua, pokok bahasan keempat. Masih lanjutan dari hasful alif ini, dari bab hasful alif yang sebelumnya. Kemudian kondisi berikutnya di sini ada kondisi di mana alif dihadzafkan atau dibuang ketika ada nama non-Arab, al-asma al-a'jamiyah. Contohnya seperti penulisan Luqman dan Ishaq di sini. Awalnya dalam imla'i itu dia ada alifnya, tetapi dalam penulisannya ia menjadi dihilangkan alifnya tapi tetap dibaca panjang juga. Ishaq juga, Luqman juga dibacanya. Nah, ini ada syaratnya juga. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama, ia harus berupa nama. Ada pengecualian, yaitu lafaz namarik. Lalu, posisi alif itu harus di tengah, kecuali Adam dan Musa. Lalu harus lebih dari 3 huruf. Misalkan ada lafaz ad di dalam Al-Quran. Itu 3 huruf saja kan. Kalau misalnya dihilangkan itu bagaimana penulisannya? Maka tentunya karena itu harus lebih dari 3 huruf. Dan yang terakhir, harus terulang minimal 3 kali atau lebih di dalam Al-Quran. Kecuali Tolut dan Jalut. Lafaz Tolut dan Jalut itu kurang, tetapi memang penulisannya ini pengecualian tetap harus dihadzafkan. Maaf, itu ada sedikit kesalahan penulisan di situ. Pentingnya mempelajari Ilmu Rasam Utsmani ini diantaranya agar dapat mendeteksi kekeliruan dalam penulisan Al-Quran yang tidak bisa dideteksi secara digital. Biasanya mushaf kontemporer, hazaf alif biasanya digantikan dengan memberikan tanda alif kecil berdiri
untuk memudahkan para pembaca. Pendapat para ulama mengenai ilmu rasa musmani ini bersifat tauqifi, jumhur ulama ini. Kemudian di sini ada beberapa klasifikasi yang terkait nama a'jam. Ada klasifikasi yang mukhtalaf seperti Harut, Marut, Haman, dan juga Korun. Sehingga dari ikhtilaf itu ada yang membolehkan untuk dihadzafkan, ada yang membolehkan untuk ditulis tetap alifnya itsbat alif. Akan tetapi yang masyhur untuk contoh dari klasifikasi ikhtilaf di ini adalah yang di atas ini, Harut, Marut, sampai Korun ini adalah isbat alif. Itu yang masyhur. Kemudian klasifikasi muttafaq. Ini adalah klasifikasi yang muttafaq yang ia pasti ditulis harus dengan hadzf alif, menghilangkan alifnya atau membuang alifnya. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Harun, Sulaiman, Imran, dan juga Luqman. Lalu kaidah berikutnya pada hadzf alif adalah alif pada jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Dengan syarat, pertama, minimal disebut 2 kali ke atas di dalam Al-Quran. Kedua, tidak datang setelah alif huruf yang ditasydid atau hamzah secara langsung. Contoh, seperti kata as-sadiqin, al-alamin, wal mu'minat. Itu contoh tadi itu dihadzafkan semua. Kemudian di sini ada pengecualian waladhdallin karena ia datang setelah alif datang tasydid yaitu di lamnya. Maka pada lafaz tersebut, pada lafaz waladhdallin itu terdapat huruf yang ditasydid setelah alif. Maka bila kita temui sebuah kata dalam Al-Qur'an dalam kondisi seperti itu, maka yang berlaku adalah isbat alif. Alifnya tetap dan tidak dibuang. Lalu ada ketika ada 2 alif yang berkumpul atau ganda. Contohnya seperti lafaz Adam. Hadzaf adalah huruf yang memang harus dihilangkan dalam penulisannya. Tetapi ketika dibaca harus tetap dibunyikan sehingga terdengar lebih panjang. Seperti panjangnya mad tabi'i, kurang lebih seperti itu. Lalu kita memasuki pembahasan maqtu dan mausul. Gambaran singkatnya mengenai maqtu dan mausul di sini itu, bila maqtu itu penulisan yang memisahkan antara an dengan, contohnya dengan ma. Misalnya, bukan, in dan ma contohnya. Imma, maka dipisahkan, maka bila tulisannya terpisah antara in dan ma tanpa diberikan tasydid, maka dia namanya maqtu. Apabila ia disambungkan, misalkan seperti amma, an dan ma, tetapi nunnya dihilangkan dan diganti dengan tasydid di atas mim, jadi amma, maka ia namanya mausul atau disambung. Seperti itu. Kaidah maqtu dan mausul. Pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana atau kapan penulisan seperti an, la, imma, dan sebagainya disambung atau dipisah dengan bahasan dari matan Muqaddimah Jazariyah serta menginduk pada kaidah penulisan pada mushaf imam yaitu mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Memasuki maqtu. Dalam matan tersebut, dalam matan Jazariyah disampaikan untuk memisahkan penulisan Allah pada 10 tempat di dalam Al-Qur'an. Berikut ini adalah ayat-ayatnya 1 sampai 10. Yang mana intinya secara umumnya penulisan anla di seluruh tempat di dalam Al-Quran itu dimausulkan atau dihilangkan nunnya, diberikan tasydid di lamnya. Jadi Allah seperti itu langsung. Tetapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya di sini ada 10 ayat di sini, ada di 10 tempat di sini. Yang ditulisnya itu harus dipisah menjadi an dan la, tanpa menghilangkan nun dan tanpa menggunakan tasydid. Bisa kita lihat dalam
Al-Quran Surah Taubah ayat 118, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Kemudian ada surah Hud ayat ke-14, wa alla ilaha illahu. Kemudian surah Yasin ayat 60, alla ta'budus syaiton, dan seterusnya. Bila kita lihat di sini ada Allahnya di sini, itu semua penulisannya dipisah. Maka selain 10 tempat tersebut, penulisan kata Allah di seluruh tempat di Al-Quran itu dimausulkan atau disambungkan. Kemudian, semua kata amma dengan alif berfathah, maka penulisannya itu disambungkan tanpa menampakkan huruf nun. Sedangkan untuk imma dengan alif berkasroh, maka penulisannya dimaktukan atau dipisah. Penulisan kata amma dipisah dengan menampakkan huruf nun, seperti pada contoh berikut. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Seperti itu. Lalu memisahkan mimma pada dua tempat berikut. Di sini ada penghususan di mana penulisan mimma itu harus dipisah. Yaitu pada surah Rum ayat ke-28 dan surah An-Nisa ayat ke-25. Yang pertama bunyinya kurang lebih seperti ini. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka. Kemudian An-Nisa, famimma malakat aimanukum. Mengenai penulisan mimma pada surah Munafikun dan pada surah Al-Munafikun ayat ke-10, kemudian ini ada tambahan dari yang setelah kedua tadi. Mengenai penulisan mimma pada surah Al-Munafikun ayat ke-10, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memaktukan dan sebagian ada yang memausulkan. Jadi boleh berdasarkan pendapat ulama tersebut, karena terjadi ikhtilaf, ada yang membolehkan untuk memaktukan, ada yang memausulkan. Yaitu yang berbunyi ayatnya kurang lebih seperti ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Selain contoh yang disebutkan di atas tadi, dua pengecualian dan satu yang ikhtilaf tadi, maka seluruh penulisan mimma di dalam Al-Quran disambung menjadi mimma dengan nun dihilangkan dan berikan tasdid di atas mimnya. Lalu kata amma penulisannya dimaktukan pada beberapa tempat sebagai berikut. Di sini ada beberapa tempat yang dikhususkan penulisan amma itu dimaktukan atau dipisah. Ada di At-Taubah ayat 109, Fusilat ayat 40, An-Nisa ayat 109, dan Quran surah Shaffat. Salah satu ayat di dalam surah Shaffat. Bisa kita lihat di sini penulisannya itu dipisah semua ya. Amman assasa bunyanah amman ya'tiya aminan yawmal qiyamah amman yakuna alaihim wakila ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Selain keempat tempat tersebut, seluruh penulisan amman di dalam Al-Quran disambung dengan menghilangkan nun dan memberikan tasdid di atas mimnya. Seperti ini bentuknya amman. Nah, iya. Lalu penulisan haitsuma itu dimaktukan seperti pada Al-Baqarah ayat 144. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Lalu penulisan alam, penulisannya dipisah dan tidak disambung seperti di dalam surah Al-Balad ayat ke-7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Lalu penulisan innama adalah dipisah, begitupun dengan annama. Contohnya pada surah Al-Hajj ayat ke-62. Wa annama yud'auna min dunihi huwal batil. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Bila ada kesalahan pembacaan, mohon koreksinya di akhir. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat pada surah An-Nahl dan Al-Anfal.
mengenai penulisan innama dan annama tadi, sehingga bagi yang berpendapat dipisah dibolehkan, begitupun sebaliknya. Lalu ada penulisan kullama. Penulisan kullama ditulis terpisah, tetapi ada juga perbedaan pendapat pada tempat berikut yang menjadikannya ada yang membolehkan untuk terpisah, ada yang membolehkan untuk disambung. Tepatnya pada An-Nisa ayat ke-91, Al-A'raf ke-38, dan Al-Mulk ayat ke-8. An-Nisa ayat 91 itu, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Al-A'raf, kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Kemudian ada ayat di dalam ayat ke-8 surah Al-Mulk yang contohnya di sini disambung saja di sini. Lalu penulisan bi sama khusus pada surah Al-Baqarah ayat ke-93 dan Al-A'raf ayat ke-150. Nazim Matan Jazariyah memerintahkan penulisan bi sama ditulis secara terpisah. Maka selain dari dua tempat tersebut, penulisan bi sama digabung atau dimausul. Kemudian kita masuki pembahasan hamzah qat'i, bagaimana penulisan hamzah qat'i, hamzah wasal, ta marbutah dan ta mabsutah di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dengan kaidah rasam usmani. Pada hamzah qat'i, mengenai hamzah qat'i terlebih dahulu, hamzah qat'i adalah hamzah yang ia ditulis. Biasanya di mushaf kontemporer itu hamzahnya itu ditandai dengan kepala di atas alif. Nah, bentuk seperti itu namanya hamzah qat'i. Yang ia itu tetap dibaca dimanapun posisinya, baik di awal, di tengah, atau di akhir. Bila di antara ketiga tempat itu ada hamzah qat'i, maka ia tetap harus dibaca. Maka itulah yang menamakannya qat'i, karena ketika huruf sebelumnya berhadapan dengan hamzah qat'i setelahnya, maka ia harus memberhentikan untuk memotong huruf sebelumnya untuk melanjutkan penyebutan hamzah qat'i-nya. Misalnya seperti al-mar'u dan sebagainya. Adapun hamzatul wasl, dia adalah hamzah yang bunyi ketika dibaca di awal, tetapi ketika ia berada kemudian ia akan lebur penyebutannya. Misalkan lebur di sini bila kita ucapkan penggalan ayat bi'salismu. Nah, leburnya seperti itu, bukan dibaca bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Nah, itu namanya hamzatul wasl, yang mana langsung diteruskan tanpa perlu menyebutkan bunyi hamzahnya i secara terpotong, tetapi langsung bi'salismu. Contohnya seperti itu. Kemudian ada ta marbutah, tak yang bundar itu, dan juga ta mabsutah, yang tak yang terbuka yang ada titiknya 2 itu. Kemudian pada 10 tempat ini ditulis dengan hamzah qat'i. Ini juga merupakan pelengkapan dari penulisan yang sebelumnya, dari contoh yang sebelumnya di bab Hasful Alif juga menggunakan ayat-ayat yang sama, 10 ayat ini. Tapi di sini bisa kita lihat, semuanya seperti alla malja'a wa alla ilaha illa alla ta'budu, kemudian alla yusyrikna, alla tusyrik bi, alla yadkhulannaha, kemudian ada wa alla ta'lu 'alallah, kemudian ada alla yaqulu. Semuanya itu pada semua contoh di atas yang 10 itu menggunakan hamzah qat'i. Pada surah Al-Anbiya ayat ke-31 yang berbunyi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Lalu pada surah Ar-Ra'd 2 ayat ke-40 yang berbunyi, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Juga ditulis dengan hamzah qat'i. Selain dari pengecualian itu, maka seluruhnya selain yang pengecualian itu, maka menggunakan hamzah wasl. Kemudian mengenai tamar buto dan tamar sutoh. Contoh untuk yang memberikan contoh yang termudahnya adalah, misalkan kita ambil kata imro'ah. Ada lafaz imro'ah di dalam Al-Quran. Bila disebut sendiri, maka ia menggunakan tak marbutoh. Tetapi bila disebutkan bersama seperti lafaz imro'atulu, imro'atalut, imro'ata fir'aun, imro'ata nuh, dan yang lainnya, maka menggunakan tak mabsutoh. Bisa terlihat di sini. Dan kita memasuki 18 kaidah dasar Rasam Utsmani yang terdapat beberapa poin di sini tadi. Di poin ke-7 ini yang saya pindahkan ke poin atau ke pokok bahasan yang pertama, supaya kita dapat fokus membahas kaidah-kaidah dasar dalam Rasam Utsmani ini. Ada 18 kaidahnya. Maka mari kita memasuki yang pertama. Adalah rasmu hurufil ilhaq ats-tsalatsah. Ada alif, waw, dan ya. Ini adalah huruf ilhaq, yaitu sebagai pengganti ketika ada yang dihadzafkan. Sebagai penanda ia harus dibaca juga, sehingga dibaca panjang. Idza kanatil alifu matrukatan fil khatti yudau alifu ilhaqin saghiratin lidalalah 'alaiha. Yang itu maksudnya adalah ketika ada alif yang dibuang dalam penulisan, maka atau dihadzafkan, maka ia harus diletakkan alif ilhaq yang kecil, yang berdiri itu. Biasanya kita lihat di mushaf kontemporer itu ada alif pengganti yang kecil. Itu untuk menunjukkan bahwasanya ada alif di situ dan harus dibaca panjang. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ada ya laitani, ada wajannatin, wa azwaja. Nah, di situ ada alif berdiri yang merah itu. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, idza kanatil waw matrukatan fil khatti yudau wawu ilhaqin shaghirah lid dalalah 'alaiha mithlul mau'udah. Yang artinya adalah jika ada waw yang dihadzafkan atau yang dibuang dalam penulisannya, maka diletakkan di tempat yang dibuang itu waw kecil, waw ilhaq shaghirah, untuk menunjukkan adanya huruf waw di situ. Seperti ada mau'udah. Nah, di sini penulisannya al mau'udah tuh, ada waw kecil di situ. Kemudian idza kanatil ya matrukatan fil khatti yudau ya'un muraddadah, atau ya kecil ya, lid dalalah 'alaiha. Bila ada ya yang ada huruf ya yang dia itu dihadzafkan atau yang dibuang, maka ada untuk menggantikan penulisannya, untuk menandakan bahwasanya masih ada di situ, untuk menunjukkan bahwasanya harus dibaca, maka diberikan tanda seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Bila kita lihat di ilafihim di sini, itu ada yang tanda yang merah itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuki yang kedua, yaitu ziyadatul alif. Ziyadatul alif waslan la waqfan. Jadi ada alif ziyadah itu sebagai wasl, bukan waqf, bukan untuk berhenti. Maksudnya di sini adalah watudha dairatun qaimah, watudau alif dairatan qaimatan mustatilatan khaliyatal wasti hakadha. Kemudian ada di situ ada yang bulat itu di atas. Nah, bulat merah ini ala ahadil hurufi ats-tsalatsa al-mazida rasman fala yuntaq bihi fil wasl. Jadi yang bulat di sini itu kalau kita temui di mushaf kontemporer itu, misalnya ada yang di sini kan contohnya ana, tapi ada bulat kecil. Nah, bila ada bulat kecil tanda seperti ini,
itu artinya dia itu diteruskan dalam artian tidak dibaca panjang. Jadi ana langsung, bukan ana. Nah, tetapi bila bulatnya panjang, ya dibaca panjang ketika berhenti. Lalu yang ketiga, ziyadatul alif al-maksurah adalah ala asliha alia. Wa wudi'a alifu ilhakin lid dalalati alal alif. Kemudian ada penambahan alif maksurah untuk menunjukkan bahwasanya ia itu aslinya adalah ya. Kemudian diletakkan di atasnya alif ilhaq atau alif kecil itu. Untuk menunjukkan bahwasanya ia dibaca panjang. Untuk menunjukkan bahwasanya dia itu dibaca alif atau ya dibaca panjang. Jadi seperti contohnya di sini. Sayasla dibacanya panjang. Sayasla, yagsha. Nah, itu penanda agar dibaca panjang. Kemudian ada ziyadatu ahadi hurufil illah ats-tsalatsah. Alif, waw, ya. Rasman. Wa wudi'a dairatan khaliyatal wasti. Tadullu 'alaiha fala yuntaq biha waslan wala waqfan mislu amanu ulaik biaidin. Maksudnya adalah ia adalah penambahan ya di sini, penambahan huruf illah. Misalnya ada huruf illah yang bertambah nih, di contohnya ada amanu, ada ula dan ada biaidi. Maka ia tidak dibacakan atau tidak, karena tidak dibacakan maka dibacanya pendek. Jadi amanu, atau lebih tepatnya dia tidak dibaca lah. Jadi amanu, ulaik. Kemudian yang ulaik tidak dibaca panjang. Kemudian biaidin. Jadi cukup sekali saja di situ yang disukunkan, biaidin. Seperti itu. Lalu ada al-hamzah tursam la surata laha. Nah, di situ ada contoh yang merah. Idza kanat madmumatan wa qablaha sakin. Mithlu al-mar'u. Nah, ini adalah ketika hamzah itu dituliskan tanpa tidak di atas apa-apa maksudnya. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, kapan hamzah itu ditulis sendiri? Yaitu ketika dia itu dalam keadaan dhammah dan huruf sebelumnya itu dalam keadaan sukun. Contohnya seperti al-mar'u. Bisa lihat di sini di tanda merahnya al-mar'u, ro dan u di sini. Jadi tidak ada di u itu tidak ada di atas apa-apa, dia berdiri sendiri. Kondisinya saat apa? Saat huruf sebelumnya itu sukun dan keadaan hamzahnya itu dhammah. Kemudian yang keenam, rasmul hamzati al-maksurati alal khatti bila sunnatin ma'awad bila sinnatin ma'awad il kasrati tahtal khat. Yaitu penulisan hamzah yang berkasroh di atas garis. Dengan memberikan tanda kasroh di bawahnya garis. Misalnya contohnya al-afidah. Di sini bentuknya al-afidah itu ada al-afidah. Alifnya di atas garis, kemudian tanda kasrohnya di bawah garis. Kemudian ada rasmul hamzati tahtas sinnah wal kasroh tahtal hamzah. I seperti itu. Mithlu fayauma idzin al-mutmainnah, yaitu penulisan hamzah dan kasroh itu penulisan hamzah di bawah garis dan penulisan kasroh, tanda kasroh di bawah hamzah. Contohnya seperti di sini, fayauma idzin dan al-mutmainnah.
Lalu ada yang ke-8, rosmul hamzah ala sinnah wal fathah fauqal hamzah. Kemudian untuk penulisan hamzah yang di atas sinnah, atau yang bentuknya seperti itu, di atas terlihat seperti gigi itu ya, ala sinnah, seperti kata khotiatin, hamzah di atas terlihat seperti gigi di situ ya. Wal fathah fauqal hamzah, yaitu penulisan hamzah di atas garis atau di atas garisnya di atas gigi tadi, dan penulisan tanda fathahnya di atas hamzahnya. Contohnya seperti khotiatin ini. Kemudian ada penulisan hamzah yang berfathah yang bersambung dengan huruf zaid atau huruf zaidah ala matoh seperti bi ayatina. Yaitu yang dimasukkan di sini adalah penulisan hamzah yang berfathah yang dia itu disambung bi harfiz zaid gitu. Maksudnya di sini ada contohnya misalnya bi ayatina, dia bukan di atas gigi tapi dia langsung hamzahnya langsung diletakkan berbarengan dengan di tengah antara ba dan alif itu maksudnya. Nah, hamzah yang berfathah bi ayatina. Kemudian ada ziyadatul waw wa alifil ilhaq fauqaha. Kemudian ada harfu zaid ya, mungkin ini bisa dikatakan juga badal ya. Adanya huruf wa tapi ya diberikan alif ilhaq atau alif kecil di atasnya. Dalalatan alal alif al-matrukah, yaitu menunjukkan bahwasanya ada alif yang dibuang. Contohnya seperti as-shalah, az-zakah, al-hayah. Nah, di sini bisa kita lihat kan? As-shalah, az-zakah, al-hayah. Sebenarnya di situ ada alif yang dibuang, tetapi dalam penulisan Rasul Utsmani dia badal sehingga penulisannya diubah menjadi wa, tetapi untuk menandakan ada yang dibuang yaitu alif, maka diberikan tanda alif berdiri itu yang kecil itu atau alif ilhaq. Kemudian yang 11, rosmul hamzah al-madmumah wal maftuhah ala ya'in idza kana qablaha maksur. Yaitu penulisan hamzah yang penulisan hamzah yang dalam keadaan dhammah dan juga dalam keadaan berfathah di atas ya, ketika sebelumnya itu maksur atau setelahnya itu ada ya maksurah ya, atau yang lebih tepatnya sebelumnya ada harokat kasroh. Contohnya seperti di sini, yubdi'u dan quri'a. Pada yubdi'u di sini sebelum hamzahnya yubdi'u, ia ada kasroh di situ, yaitu yubdi. Maka bila ditemukan kondisi seperti ini dalam Rasul Utsmani, ditulis hamzah di atas ya zaidah seperti ini. Begitupun juga dengan contoh quri'a. Yang quri'a di sini keadaannya maftuh atau berfathah, yang yubdi'u dalam keadaan dhammah. Lalu yang ke-12, al-alif al-marsumah ala kursi fi muntasofil kalimah. Adanya alif yang tertulis di atas, di sini disebutnya kursi, tetapi itu mungkin terlihat mirip-mirip seperti mungkin gigi di awal ya. Contohnya seperti, nah ini contohnya. Mithlu nadahu. Jadi sebelumnya ini dia adalah huruf ya zaidah, tetapi karena ia bersambung di situ seperti dhamir muttasil hu di situ, maka dalam Rasul Utsmani ya ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, nadahu. Ada alif maksurah di atas ya zaidahnya. Atau maqsurnya, yang maqsur. Kemudian yang ke-13, al-alif al-marsumah ala nibratin ma'a alif ilhaq.
Jadi di sini ada alif yang ditulis di atas nibroh. Nibroh itu yang bentuknya dilihat di kurung di sini yang di bawahnya alif ini itu namanya nibroh. Ma alif ilhaq. Nah, bentuk penulisannya seperti apa dalam Rosam Usmani? Seperti contoh ini, banaha. Lalu ada Rosmul Hamzah al-maftuhah, yaitu penulisan hamzah yang berfathah di awal kalimat ala satr wa ba'daha alif. Yaitu penulisan hamzah yang di awal kalimat di atas garis wa ba'daha alif. Kemudian setelahnya kaidahnya adalah diberikan huruf alif seperti wa athara. Kemudian al alif al maksurah al khaliyah anid dhabti bi alifil ilhaq. Al mahdzufah waslan liiltiqai as-sakinain as-sakinah wa tsabitah waqfan. Jadi ada alif maksurah. Alif maksurah itu yang bentuknya ya seperti ini juga. Yang dikurung ini. Yang kosong, yang dia itu kosong dari harokat maksudnya. Dengan alif ilhaq. Jadi di ya-nya ini, ya maksur di sini namanya itu, yang dikurung itu, dia itu tidak ada alif ilhaq, alif kecil ataupun harokat. Nah, itu karena ia mahdzuf untuk diteruskan, ya, untuk disambung bacanya waslan liltiqai sakinain, karena ia bertemu dengan dua sukun. Nah, di sini bila kita lihat, di situ ada alif, di situ ada sukunnya. As-sakinain wa tsabitah waqfan. Kurang lebih contohnya seperti ini. Wanahan nafsa. Lalu ada Rosmul Hamzah alam tidadil harf. Idza kanat maftuhah wa qablaha maftuh. Jadi ada penulisan hamzah di atas imtidad. Imtidad itu pokoknya bentuknya seperti dikurung ini. Idza kanat maftuhah, jika dia itu fathah, dalam keadaan fathah dan sebelumnya juga fathah. Contohnya seperti ma'aba. Nah, imtidad itu maksudnya dalam keadaan dia itu diletakkan di atas lapang antara, contohnya seperti di antara mim dan alif yang di sini, seperti contohnya di sini. Maka penulisannya dalam Rosam Usmani adalah ma'aba atau fa'awa. Kemudian dua kaidah terakhir di sini ada al-hamzatani al-mukhtalifatani fil harakah fi awalil kalimah al-ula tuda alal alif wal ukhra maksurah ala satri litaghayyuriha bil qiraah. Maksudnya di sini adalah bila ada dua hamzah yang dia itu harokat pertamanya dia itu adalah dua hamzah yang berdekatan, yang bersampingan. Dia itu yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat kasroh. Maka harokat yang pertama pada hamzah yang pertama ia diletakkan di atas alif. Kemudian yang setelahnya, yang di sampingnya yang berfathah tadi, hamzah yang berkasrohnya, ia berdiri sendiri ditulisnya. Karena yaitu dikarenakan perubahannya saat dibaca. Maksudnya perubahan itu seperti dibaca langsung aidza. Maka kaidah penulisannya yang dimaksud di kaidah ke-17 ini adalah aidza. Yang seperti contohnya di sini aidza dan ainna. Nah, seperti itu. Kemudian ada Rosmul Hamzah la suratalaha. Jadi ada penulisan hamzah yang tidak ada penulisan apapun. Maksudnya ia berdiri sendiri. Idza kanat maftuhah wa qablaha harfu mad. Nah, kondisi berdiri sendiri pada hamzah ini juga dapat terjadi pada bila kondisinya maftuh atau kondisi hamzahnya itu fathah, berharokat fathah, dan sebelumnya itu ada huruf mad atau huruf yang panjang. Seperti yatasa'alun. Nah, di situ ada huruf mad. Setelahnya ada hamzah yang berdiri sendiri.
Nah, seperti inilah penulisannya dalam Rasam Utsmani. Alhamdulillah. Kemudian kita sampai di Mushaf Utsmani. Kemudian sedikit kita melihat antara persamaan dan perbedaan dari Mushaf Madinah dan Indonesia. 6 kaidah pokok, yaitu 6 kaidah pokok dalam Rasam Utsmani itu ada hadzaf atau membuang, ziyadah atau penambahan. Lalu ada kaidah peletakan penulisan hamzah, lalu ada badal, ada wasal, ada fasal, dan terakhir adalah menulis salah satunya saja bila ada 2 atau lebih riwayat qiraat. Sedangkan Mushaf Mesir dan Madinah terdapat identitas tulisan dari imam rawinya. Kurang lebih terdapat 14 mushaf dengan riwayat qiraat yang berbeda. Mengenai mushaf standar Indonesia, terkadang terdapat standar yang berbeda dengan standar mushaf Madinah, yang tentunya mushaf Indonesia juga telah melewati proses ijtihad dan kajian komprehensif dengan cukup lama, sehingga mushaf Indonesia tidak dapat disebut merubah dan mengada-ngada dalam penulisannya. Jadi, penulisan mushaf Indonesia juga telah melewati proses ijtihad dan kajian komprehensif yang panjang, sehingga tidak dapat disebut penulisannya itu merubah-rubah dan mengada-ngada. Seperti itu. Antara Mushaf Madinah dan Indonesia pun terdapat beberapa persamaan dan beberapa perbedaan penulisan di tempat-tempat tertentu. Ada 2 guru besar atau ulama di dalam masalah rasam ini, yaitu Imam Ad-Dani dan Imam Abu Dawud, yang keduanya memiliki kecondongan masing-masing dalam penulisannya. Berikut ini contoh penulisan dalam Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah. Ada Mushaf Indonesia, Mushaf Madinah. Di sini bisa kita lihat perbandingannya. Pada lafaz Maliki itu penulisannya baik Mushaf Indonesia dan Madinah sama. Maliki dengan menggunakan kaidah hadful alif. Lalu ada absarihim. Bila Mushaf Madinah penulisannya dihilangkan alifnya. Tetapi dalam Mushaf Indonesia alifnya tetap atau itsbat alif. Lalu ada hasarat. Bila Mushaf Madinah penulisannya itu dihilangkan alifnya, dibuang. Tetapi bila di Indonesia perbedaannya adalah diberikan alif. Kemudian ada ar-raki'in, raki'in, ada dzalika sama-sama menggunakan hadful alif baik kedua mushaf tersebut. Terus mimma juga sama. Ada as-salah, badal juga sama. Kemudian selebihnya ke bawah ini sama. Mungkin yang berbeda dapat kita lihat adalah ada hasarat, ada di ar-raki'in, dan ada juga di absarihim. Kurang lebih seperti itu. Mungkin yang bisa kita lihat dibaca di sini. Tapi mungkin ada sedikit kesalahan tadi, kekeliruan penulisan yang di ar-raki'in ini. Jadi kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullaha taufiq wan najah. Terima kasih telah menyimak pembahasan saya ini sampai akhir. Saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya fid dunya wal akhirah. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah berkahi dengan kemampuan dan juga keberhasilan fid dunya wal akhirah. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena apabila dalam ucapan selama pembahasan ini ketika membaca yang mungkin Arab yang tidak berharakat ada kekurangan, mungkin bisa dituliskan koreksinya di kolom komentar atau yang terbaiknya mungkin bagaimana itu nanti. Terima kasih banyak.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.